Rizik Syihab mulai ikut mengobarkan api perlawanan sudah ya, terhadap proses pemilu ini yang tidak jujur dan tidak adil katanya. Siap Kang Rizik. Sebelumnya kita akan lihat dulu nih anak abah. Ini anak abah kayak gini semua kayaknya nih, ha? Kacau. Seolah dunia ini akan hancur, Indonesia ini akan runtuh bila Anies tidak menjadi presiden. Kacau memang. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Wahai penguasa yang hari ini berkuasa, jangan kau pikir kami semua tidak tahu ini semua rekayasa. Dari petani, buruh, kuli bangunan, guru, anak sekolah, semua tahu ini pemilu curang. Kau buat ini jadi negeri dongeng. Anak-anak demokrasi kami. Kau tahu kami semua marah. aja. Kau pikirin makan gratis. Kami bisa kasih makan anak-anak kami. Gak maksa kalau nggak mau. Pendidikan itu paling penting. Biaya pendidikan cukup mahal. Kau nggak tahu selera anak kami apa. Nggak usah dipikirin. Benar. Apa yang bisa kami kasih buat anak-anak Catat mukanya orang ini, jangan dikasih makan. kali ini cukup sudah. Bawaslu KPU curang. Kami minta MK untuk hadir dengarkan suara hati rakyat. Kita harus bersatu rebut demokrasi, rebut kedaulatan rakyat. Jangan dengarkan ocehan-ocehan yang bilang dia sudah menang. Itu semua rekayasa. Itu semua rekayasa. Kita tahu semua itu rekayasa. Kalau kita mau menang, kita harus bersatu, ibu-ibu, bapak-bapak. Benar? Dia punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat. Anda Punya telinga tidak dipakai. Anda yang tidak punya telinga dan Hati mata. tidak punya empati terhadap rakyat. Palsu. Hampir 10 tahun dia menjadi pemimpin di negeri ini, tapi gak punya hati. Apa sisi Indonesia? Dia hanya memikirkan Apa? kekayaan untuk dinastinya. Dia bangun dinasti untuk anak cucunya. Semua yang dia kasih ke rakyat, yang semua yang dia beri itu adalah uang kita, uang rakyat. Cukup sudah. Pajak naik, BBM naik, beras naik. Kami mak-mak yang merasakan. Sok mak-mak. Sangat merasakan. Sok paling mak-mak. Hari ini kita bersatu bersama-sama. Rebut kedaulatan rakyat. Rebut demokrasi. Jangan mau dipecah belah. Buat kalian yang dibayar, kalian punya mata, buka mata hati kalian. Berapa kalian dibayar? Kang. Ini semua untuk anak cucu kita. Palsu. Palsu. Bangsa. Terima kasih sekali lagi. Salam perubahan. Rebut kedaulatan rakyat. Bersatu, berjuang, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palsu semua itu yang dibicarakan. Demi rakyat, demi bangsa, demi negara, demi anak cucu Tika. Anak cucu Tika. Anak cucu kita. Enggak. Kalimatnya satu aja. Demi Anies Baswedan. Ente memaksa rakyat Indonesia agar menginginkan perubahan sama seperti ente. Tahu nggak? 70% lebih masyarakat Indonesia secara survei, bukan hanya sekedar omon-omon, itu menginginkan keberlanjutan. Catat itu baik-baik. Makanya wajar orang yang menggelindingkan perubahan itu tidak dipilih oleh mayoritas masyarakat. Percayalah terhadap survei itu. Ente sih menolak fakta survei. Akhirnya ente dijungkalkan oleh survei, oleh fakta gitu. Bukan oleh survei, oleh fakta.
Dulu hampir 90% masyarakat suka kepada Pak Jokowi dan masyarakat menginginkan keberlanjutan. Dan dibuktikan sekarang dengan orang yang disetujui atau di-endorse oleh Pak Jokowi untuk menjadi pemimpin republik ini. Ente kan gak mau. Ya udah, terima akibatnya. Jangan kau paksa masyarakat Indonesia supaya ingin juga sama seperti ente. Kacau. Kita lihat nih, api perlawanan Rizik Syihab. Wah, dari suara.com, Habib Rizik tak sudi terima hasil pilpres curang. Sakarapmu. Kobarkan api perlawanan, kita hormati kalau prosesnya jujur. Kalau prosesnya jujur itu harus seperti apa? Harus Anies menang, baru proses itu menjadi jujur. Kalau nggak menang jadi nggak jujur gitu. Kita dipaksa menerima argumentasi semu itu, bos. Ex-pentolan FPI Habib Rizik Syihab mengomentari Pilpres 2024. Habib Rizik yang mendukung Anies Muhaimin meminta umat muslim untuk menghormati siapa saja yang menang di Pilpres 2024. Dengan catatan, kemenangan itu terjadi dengan proses pemilihan yang jujur dan adil. Namun, jika kemenangan diraih dengan kecurangan dan kezaliman, maka api perlawanan akan terus dikobarkan. Habib Rizik mengatakan bahwa umat Islam harus ridaklak. Apa ridaklak ini? Namun kecurangan dan kezaliman harus terus dilawan. Paling penting, kata Habib, umat muslim tetap bersatu. Siapa yang memecah, Bib? Bib, siapa yang memecah, Bib? Bib, yang memecah itu yang mengeluarkan fatwa wajib, Bib. Bib, yang memecah itu adalah orang yang mengeluarkan stempel bahwa Anies Baswedan adalah Imam Mahdi, Bib. Itu yang memecah, Bib, sebetulnya. Di akar rumput itu yang memecah, Bib. Kalau proses di Mahkamah Konstitusi, memecahnya bukan di akar rumput, memecahnya di elit, disandarkan pada kepentingan. Kalau di akar rumput disandarkan pada bukan kepentingan, tapi memang aktivitas masyarakat sehari-hari, Bib. Dan itu bisa lebih parah, Bib. Kita siap menerima hasil Pilpres. Kita siap ridho. Kita siap menghormati siapapun yang menang, tapi harus jujur, harus adil, katanya. Satu, karena jujur adil itu ajaran agama, khususnya Islam. Yang kedua, karena itu amanat konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara itu harus menyelenggarakan pemilu, luber, dan jurdil. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Oke, udahlah ya. Intinya Kang Rizik mengobarkan api perlawanan. Bila proses pemilu ini tidak jujur, tidak adil, ada kecurangan, ya silakan dibuktikan aja. Tidak jujur dan tidak adilnya, kecurangannya di Mahkamah Konstitusi. Bukankah sekarang sedang berjalan? Dan sialnya saksi-saksi ahli Anies Rashid Baswedan, sesuai yang diterangkan oleh Refli Harun, dia mengatakan mulai mundur tuh satu persatu. Pertanyaannya, kenapa mundur? Nggak pede bersaksi? Jangan kau framing bahwa ada intimidasi dan lain sebagainya. Anda nggak pede aja, dan Anda boleh jadi bersaksi kepada sesuatu yang palsu juga. Kenapa engkau nggak berani? Bukan kebenaran bersaksinya. Kacau. Udahlah, terima kekalahan sebagai kekalahan dengan jiwa kesatria dan lapang dada. 2029 masih ada. Kita bertarung lagi, Bib, dengan kelompok Anda. Udah ada. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.